Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Syita Pangala, NIM 200906500012 kelas A. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Abdul Rahman SPD MSI. Soal nomor 1 yaitu analisis ekonomi pembangunan, yakni permasalahan negara sedang berkembang. Uraikan karakteristik dan permasalahan apa saja menjadi permasalahan yang dihadapi negara sedang berkembang, yaitu karakteristik negara sedang berkembang. 1. Tingkat pendapatan per kapita rendah. 2. Tingginya angka kelahiran. 3. Tingkatnya korupsi tinggi. 4. Impor lebih besar daripada ekspor. 5. Penduduknya kurang disiplin. 6. Pengangguran tinggi. 7. Mengandalkan sektor primer. 8. Tingkat pendidikan rendah. 9. Penguasaan IPEK minim. 10. Tidak mempunyai modal yang cukup. Permasalahan yang dihadapi negara sedang berkembang yaitu 1. Standar hidup rendah menyebabkan kemiskinan. 2. Tingkat pengangguran tinggi. 3. Adanya ketidakmerataan. 4. Kekurangan modal. 5. Sumber daya manusia tidak memadai. 6. Ketergantungan yang besar. 7. Tingkat pertumbuhan relatif pendapatan nasional. 8. Fasilitas pendidikan tidak memadai. 9. Tingginya laju penduduk. 10. Kesehatan. Soal yang kedua yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat diukur melalui beberapa indikator. Jelaskan indikator apa yang dimaksud dari indikator tersebut, yang mana digunakan untuk mengelompokkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. Yaitu indikator yang dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. 1. Produk domestik bruto atau yang biasanya disebut PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, PDB per kapita atau pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Yang ketiga, pendapatan per jam. Sistem upah adalah strategi yang menentukan kompensasi apa yang diterima mereka sesuai lama mereka bekerja dan jenis pekerjaannya. Ada 3 indikator yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi, yaitu indikator moneter adalah indikator yang mengacu pada indikator pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan. Yang kedua, indikator non-moneter yaitu indikator yang mengambil beberapa hal pokok yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, indikator campur adalah indikator yang mencangkup indikator susenasi inti dan indeks pembangunan manusia. Soal yang ketiga yaitu di mana teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dikenal model 2 sektor neoklasik (neo-neoklasikal). Jelaskan makna dari teori tersebut dan implementasi di negara sedang berkembang, yaitu aliran klasik dan aliran neoklasik dari kedua golongan ahli ekonomi klasik dan neoklasik. Sebagian besar menumpahkan perhatiannya pada analisis sifat-sifat kegiatan masyarakat dalam jangka pendek. Hanya sedikit sekali yang menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi.
Kurangnya perhatian kedua golongan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan terutama oleh pandangan mereka yang diwarisi dari pendapat Adam Smith yang berkeyakinan bahwa mekanisme pasar akan menciptakan suatu perekonomian berfungsi secara efisien. Soal yang keempat yaitu two-sector model. Jelaskan perbedaan model pertumbuhan yang dikemukakan Harold Domar dan Slousman serta implikasi terhadap negara berkembang. Menurut Harold Domar, perlu adanya perbentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh. Semakin banyak modal, maka produksi barang dan jasa juga makin banyak. Jadi kalau menurut teori ini ada syarat agar perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang. Soal nomor 5. Dari beberapa teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, yang mana paling populer dikembangkan di Indonesia? Teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi terbagi menjadi 4. Teori klasik, teori neoklasik, teori neo-Keynes, teori ekonomi baru, dan teori historis. Yang paling populer yaitu teori historis sebagai salah satu teori ekonomi populer. Teori historis dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi yang memiliki pandangan berbeda-beda tetapi sama, berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Soal yang terakhir yaitu pemikiran pembangunan tahun 1970-an sampai 1980-an memiliki perbedaan. Jelaskan perbedaan kedua hal tersebut. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ahli-ahli ekonomi Barat mengenal konsep pembangunan kepada negara-negara bekas jajahan yang baru merdeka sepanjang tahun 1940-an dan 1950-an. Pembangunan tahun 1970-an sampai 1980-an harus diakui bahwa pembangunan sebagai dikonsepsikan oleh para ahli ekonomi generasi pertama itu telah menciptakan perubahan penting dalam kehidupan suatu bangsa. Pembangunan telah mengantarkan negara-negara sedangkan perkembangan memasuki tahapan modernisasi, titik lompat menuju kehidupan yang maju dan kesejahteraan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.